kita di sini pakai notepad. Di sini saya udah menuliskan beberapa perintahnya, dimana ini ada doc type, ada HTML, ada head, ada body, terus ada HTML yang paling bawah, dimana HTML yang paling atas itu berfungsi untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan tipe dokumen. Kemudian HTML itu berfungsi juga untuk merut HTML. Kemudian head itu berfungsi untuk menjelaskan bagian dari halaman web seperti judul, penulis, deskripsi, dan lain-lain. Body itu berfungsi untuk membuat isi dari suatu halaman web, dan yang terakhir HTML itu berfungsi untuk bagian-bagian penutupnya. Oke, baik. Di sini sudah saya tulis perintahnya, makanya selanjutnya kita akan save. Kita save. Dimana kita sendiri tahu ya bahwa pemrograman web itu suatu teknik dalam pembuatan web yang dimana menggunakan teknologi internet yang memungkinkan klien dapat mengakses suatu informasi dari server. Oke, jangan lupa kita tuliskan ekstensi HTML-nya. Setelah kita save, kita buka browser. Kita menggunakan Notepad. Kita juga tahu bahwasanya Notepad itu adalah sebuah text editor yang sederhana yang sudah ada sejak Windows versi 1.0 di sekitaran tahun 1985. Fungsi Notepad sendiri dari dulu sampai sekarang dianggap masih sama, yaitu sebagai tempat menulis pesan pendek, dimana Notepad nggak punya bahasa yang bertele-tele dalam pembuatan filenya, jadi berjalan sesuai formatan yang diketik di dalamnya. Oke, kita langsung buka aja, Ctrl open filenya. Kemudian kita cari file yang kita simpan tadi, ini kita open kan. Makanya dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini nama yang kita simpan tadi beserta dengan HTML-nya, eksistensinya. Kemudian letaknya juga langsung ada di sini, itu di drive C. Selanjutnya kita akan mengubah judulnya. Oke, kita buat di sini. Kita buat judulnya nama kita aja, nama kita sendiri. Misalnya nama kita Glory Sagala. Jangan lupa Ctrl save setelah itu, kemudian kita refreshkan di. Oke, di sini nampak ya tampilannya. Tampilannya ini udah nama kita sendiri, Glory Sagala. Selanjutnya kita akan membuat isinya. Di sini saya akan membuat beberapa perintah-perintah yang mungkin nggak terlalu ribet perintahnya. Salah satunya itu perintah untuk membuat tulisan berjalan. Misalnya seperti markup. Perintah untuk buat tulisan berjalan itu adalah markup. Misal kalimatnya welcome to my web. Oke, jangan lupa buat penutupnya. Savekan lagi. Kemudian kita buka lagi webnya, browsernya. Tekan F5. Di sini udah tampil tulisan yang berjalan, welcome to my web. Berarti secara otomatis perintah kita itu berjalan ya. Selanjutnya kita mau buat perintah, misalnya hurufnya dari besar ke besar, sedang ke sedang, dari sedang ke kecil gitu. Misalnya kita pakai perintah H1 sampai dengan H6. Oke, misalnya seperti ini ya, H1-nya apa kita buat? Kamu cantik misalnya. Cantik. Kamu cantik, jangan lupa penutupnya. Oke, biar cepat kita kopikan aja. Oke, copy paste. Kita buat sampai 4 aja. 2 3
Kita refresh. Oke, di sini udah nampak tampilannya, dimulai dari besar, kemudian ke ukuran yang paling kecil, nantinya sampai ke angka 6. Selanjutnya kita buat perintah yang lain. Kan kita mau buat perintah paragraf. Kita buat spasinya dulu ya. Kemudian kita buat paragraf. Jika ingin berhasil, kamu harus berani mencoba. Terus kita save lagi, kita lihat perintahnya berjalan nggak. Oke, di sini kan udah nampak nih paragraf yang barunya ya, dia kasih jarak. Terus kita harus gimana nih cara menghitaminya biar hitam gitu. Kita tinggal tambahin aja, kalau mau yang baru boleh kita buat yang baru ya. Tinggal tambahin aja. Kita bold. Kita save lagi nih. Terus kita refresh lagi. Di sini kan udah tampil tampilannya. Terus kita mau buat underline. Misalnya lagi gimana nih kita mau underline. Cara nge-underline itu sama aja, sama kayak bold, tinggal buat perintah untuk underline. Terus kita Ctrl Fast tekan. Terus dibuat lagi penutupnya underline. Terus kita save. Kita cek lagi berhasil nggak, berjalan nggak. Misalnya oke, ini kan nggak ada ke bawahnya nih, kita tinggal buat nih bawahnya, buat ke bawahnya, kita buat nah terus kita save, kita jalan, kita refresh di sini. Dia udah ke bawah, berarti perintah kita secara otomatis berjalan. Oke, selanjutnya kita mau buat tulisan kita tuh jadi miring. Misal kita bisa aja buat sama aja sih perintahnya. Misalnya di sini, jangan pernah menyerah jika kamu ingin berhasil. Terus kita besarin aja, kecilkan takut nampak, kita besarin aja, hanya kita buat H1 misal. Terus kita buat juga di belakangnya, jangan lupa untuk ditutup. Oke. Terus misalnya kita mau hitamin juga tuh biar nampak gitu, kita hitamin aja, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita save, kita cek. Udah muncul deh dia, jangan pernah menyerah jika kamu ingin berhasil. Oke, sekian dulu presentasi saya mengenai perintah dari HTML. Masih sederhana,